Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siang hari ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel, pengolahan data administrasi. Oke, yang pertama pengantar Microsoft Excel dan rumus logika. Sebelum kita membahas rumus logika, kita akan membahas Microsoft Excel-nya dulu. Nah, Microsoft Excel itu adalah program spreadsheet yang kuat itu dari Microsoft untuk mengorganisir, menganalisis, menghitung dan memvisualisasikan data berupa format tabel dan dilengkapi rumus, fungsi dan fitur yang lain. Nah, Microsoft Excel itu digunakan untuk mengolah data secara otomatis. Nah, Excel juga membantu pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, baru ini rumus logika. Nah, rumus logika yang sering digunakan dalam Microsoft Excel itu yaitu contohnya if, and, dan or. Oke, kita akan membahas rumus if. Nah, kita membahas rumus if. Nah, rumus if ini digunakan untuk menentukan nilai berdasarkan sesuatu kondisi tertentu. Nah, contohnya seperti ada di PPT. Jika nilai lebih dari 75, maka akan dinyatakan lulus, dan jika kurang dari 75, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, pengaplikasiannya rumus if ini di dalam contoh ini yaitu seperti contoh yang bawah. Jadi sama dengan terus kita ketik if atau pilih if, lalu buka kurung, diisi D2 lebih dari 75 dan seterusnya, seperti itu. Nanti akan dicontohkan di belakang. Selanjutnya rumus N. Nah, rumus N ini digunakan untuk menguji beberapa kondisi sekaligus, di mana semua kondisi harus bernilai benar atau true. Nah, contohnya juga ini, siswa dinyatakan memenuhi syarat jika nilai lebih dari 75 dan kehadiran lebih dari 80%. Nah, rumusnya yaitu sama dengan N buka kurung B2 lebih dari 75 dan C2. Kalau C2 itu yang kehadirannya. Seperti itu. Selanjutnya rumus OR. Rumus OR ini digunakan untuk menguji beberapa kondisi di mana cukup salah satu kondisi saja yang bernilai benar. Jadi tidak harus semua. Nah, bedanya dengan N tadi, kalau N itu harus semua kondisi itu benar, kalau OR itu hanya salah satu aja. Nah, contohnya masih sama dan rumusnya juga yang tadi N itu diganti OR. Seperti itu. Lalu kombinasi if dengan and atau or. Nah, kombinasi rumus if dengan and atau or ini digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan kondisi lebih dari satu kondisi. Contohnya, contoh 1, siswa dinyatakan lulus jika nilai lebih dari 75 masih sama, dan rumusnya sama dengan if buka kurung n terus buka kurung lagi, diisi nilai dan perhitungannya, terus diisi kategorinya lulus atau tidak lulusnya, terus tutup kurung. Nah, itu yang pertama, contoh pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, siswa dinyatakan lulus jika nilai 75 dan kehadiran 80 itu sama, tapi hanya diganti or saja. Nah, manfaatnya ini itu bisa untuk membantu pengambilan keputusan otomatis, terus cocok untuk pengolahan data administrasi sekolah, terus juga mengurangi kesalahan perhitungan manual. Saya akan melanjutkan materi tadi. Selanjutnya ini terkait fitur-fiturnya. Fitur yang pertama ada pengurutan data atau sort. Jadi, sort ini digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, ini datanya diurutkan bisa dari A sampai Z atau juga bisa dari Z ke A. Jadi, intinya itu diurutkan. Kalau angka bisa dari angka kecil ke besar atau dari angka besar ke kecil. Contohnya
dalam mengurutkan tabungan siswa tuh dari yang terkecil ke terbesar. Tuh. Selanjutnya filter data. Jadi filter data itu digunakan untuk menampilkan data tertentu sesuai kriteria. Jadi hanya terlingkup kriteria tertentu. Contohnya dalam menampilkan siswa kelas 10 saja atau kelas 11 saja, intinya dalam satu kriteria tertentu. Seperti itu. Dalam tabungan, misalnya dalam menampilkan tabungan di atas 100.000, jadi kan sudah ada kriterianya. Tuh. Manfaatnya ini yang pasti untuk memudahkan analisis data spesifik. Jadi untuk memudahkan pencarian data juga. Oke, selanjutnya validasi data. Jadi validasi data itu merupakan fitur yang digunakan untuk mengontrol dan membatasi jenis data yang boleh dimasukkan ke dalam satu sel, sehingga data yang diinput sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Jadi validasi data itu digunakan untuk membatasi jenis data yang boleh diinput. Contohnya kolom kelas hanya boleh diisi oleh kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Terus kolom nominal hanya boleh angka. Jadi sesuai kriteria. Jadi kita memberikan pembatasan di situ. Manfaatnya itu untuk mengurangi kesalahan input, untuk menjaga konsistensi data. Oke, next. Selanjutnya ini drop down list. Nah, drop down list ini itu merupakan bagian dari validasi data di Microsoft Excel. Jadi tadi kan ada validasi data. Nah, ini itu merupakan bagian dari validasi data. Jadi langkahnya data tersebut, kemudian datanya divalidasi. Setelah divalidasi baru di drop down list. Contohnya pada daftar pemilihan kelas itu sudah terdapat pilihan kelas 10, pilihan kelas 11, pilihan kelas 12. Jadi datanya sudah tertulis situ. Jadi tinggal pilih. Oke. Yang terakhir ini manfaat sort, filter dan validasi. Jadi yang pasti manfaatnya supaya data itu bisa lebih rapi dan lebih terstruktur. Terus bisa mempermudah pencarian dan analisis data. Ya, untuk yang terakhir cocok digunakan untuk data sekolah dan keuangan, seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan demo, yaitu praktek dari beberapa materi yang sudah dibahas tadi. Sebelumnya saya izin duduk ya. Jadi langkah pertama kita harus membuat tabel untuk studi kasusnya, yaitu semester 2 akan berakhir. Tabungan siswa minimal harus 100.000. Tabungan digunakan untuk study tour, fancy, les private kelas 6. Jika kondisi saldo kurang, siswa diwajibkan menabung. Siswa diharapkan disiplin menabung supaya tidak keberatan di akhir. Untuk siswa yang sudah mencukupi, bahkan melebihi minimal, akan saya bagikan seragam study tour. Keaktifan siswa dihitung untuk mempermudah kami melakukan analisis. Namun jika saldo sudah melebihi 100.000 atau bahkan 150.000 dan siswa tidak aktif, bukan jadi masalah karena saldonya sudah melebihi batas atau sudah mencukupi minimal. Untuk yang pertama ini adalah contoh tabelnya, yaitu berisikan nomor, nama, kelas, kehadiran, setoran, penarikan, saldo, kondisi atau if, disiplin atau and, kelayakan atau if and, dan keaktifan yaitu or. Kemudian untuk mengetahui berapa sih sisa saldo dari siswa tersebut,
Ini dengan rumus saldo sama dengan E2 kurangi F2, terus kita enter. Sebagai contoh, kita langsung praktek di sini ya teman-teman. Nah, contohnya adalah sama dengan kemudian kita klik ini, langsung dia muncul G6. Terus kurangi, kita klik yang penarikan ini, langsung kita enter. Jadi saldonya si Andi adalah 100.000. Untuk menghitung semuanya tidak perlu kalian rumusin satu-satu, tapi langsung saja kita tarik kotak kecil itu ke bawah. Nah, sudah keluar semua sisa saldo siswa. Kemudian sebentar. Kemudian kita membahas rumus if dan rumus and. Seperti yang sudah saya kasih tahu di awal tadi, if itu untuk kondisi dan and untuk disiplin. Untuk memudahkan kalian dalam menganalisis data atau data tabungan seperti ini, kalian bisa tulis aja rumusnya di note. Nah, seperti ini. Nah, di note ini aku udah bikin rumus-rumusnya. Untuk kondisi, rumusnya adalah ini, kita langsung salin aja. Nah, salin, terus kita klik di sini, tulis di atasnya, copy paste dulu ya. E2 ini adalah sebagai contoh. Yang kita klik ada di saldonya ya teman-teman. Nah, soalnya kita kan perlu tahu saldo dia segitu apakah aman, apakah perlu menabung. Kalau sudah, kita enter. Nah, aman. Saldonya si Andi mencukupi minimal yang sudah ditentukan tadi. Kemudian langsung ditarik aja ke bawah. Sekarang kita tahu siapa saja yang perlu menabung dan siapa saja yang aman. Lanjut kita akan bahas di end. Di end ini rumusnya adalah ini. Oh ya, buat teman-teman mungkin kalau kok gagal atau apa, itu bisa jadi di nominalnya ini kalian kasih titik. Di Excel ini nggak bisa dikasih titik karena aku kemarin udah nyoba dan itu hasilnya gagal, error. Terus kita paste di sini. Sebentar teman-teman. Kita salah ini ya, salah salin. Harusnya kita salin N. Sebentar. Untuk N-nya ini ya teman-teman, kita bisa salin di sini aja. Kita bawa lagi di disiplin, terus kita paste. Udah, nah E2 ini kita ganti di saldo. Saldonya ini. Terus 80 ini tuh dari kehadirannya. Jadi F2 ini kita pindahkan ke kehadirannya ini. Nah, terus habis itu kita enter. True. Jadi kalau true ini disiplinnya true. Oh, kalau true itu disiplin. Kalau hasilnya nanti ternyata false, berarti tidak disiplin menabung siswanya. Nah, kurang satu. Nah, di sini jadi yang tidak disiplin ini ada beberapa ya, 5. Betul. Terus kita uji kelayakannya nih. Kelayakannya di slide berikutnya. Nah, maaf ya, dari sini ini lagi error nih. Maaf ya teman-teman, lagi error.
Kita sekarang lanjut di contoh yang ini, perpaduan antara rumus if dengan and atau dengan or. Jadi beda ini, maksudnya rumus if dan and itu kita coba padukan, dan nanti kita coba juga rumus yang or. Kita langsung aja praktek di Excel. Nah, untuk kelayakan ini kita butuh rumus if and. Layak apresiasi itu maksudnya siswa bisa dapat seragamnya gitu guys, teman-teman. Ini kita, aduh sebentar ya, ini lagi error. Nah, kita tempel aja rumus yang tadi. Untuk E2-nya ini tetap kita arahkan di saldonya, kemudian F2-nya ini kita arahkan di kehadirannya. Udah, habis itu kita enter. Layak apresiasi, jadi siswa layak atau sudah bisa mendapatkan seragamnya ya teman-teman. Terus yang terakhir kita akan bahas keaktifan atau kita akan mencoba rumus OR. OR-nya ini rumusnya seperti ini. Jadi kan yang terakhir tadi kita bahas kalau dia ternyata tabungannya udah 150, jadi ya udah, walaupun kehadirannya enggak aktif, itu tetap bisa kita paste rumusnya di sini. Nah, terus E2-nya ini kita di saldo lagi, kemudian F2-nya di kehadiran. Enter. Jadi keaktifan ini true false juga ya teman-teman. Bentar. Jadi kalau true ini tetap terpenuhi, walaupun dia walaupun dia tidak hadir banyak tapi saldonya cukup, ya udah, tidak apa-apa. Kemudian kita akan mempraktekkan yang ini, mempraktekkan yang short dan filter seperti yang sudah dijelaskan sebelum saya tadi. Sebentar. Ini. Jadi short itu untuk mengurutkan data berdasarkan saldo ya. Kita nanti coba mengurutkan data berdasarkan saldo mana yang mulai dari terbesar ke terkecil, kemudian filter untuk menampilkan data tertentu saja tanpa menghapus data lain. Kita langsung praktek aja. Untuk short itu, bentar, saldonya mana? Ini kita blok semua ya teman-teman. Terus di sini ada data. Nah, ini ada short. Langsung aja kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Tapi ini nanti, nah bentar, sort. Nah, dia udah langsung keurut. Siapa yang saldonya paling banyak hingga yang paling kecil. Kemudian kita juga dapat ngefilter langsung di blok tadi kan. Di filter, aku pengen tahu nih, siapa yang saldonya 100.000. Nah, yang saldonya 100.000 itu ada si Andi sama si Erlang. Udah, gitu aja teman-teman.
Nah, ini untuk drop down. Oh, iya, iya, paham, paham. Udah gitu aja, ini kita balik dulu ke semula. Nggak bisa ya balik ke semula. Nah, udah kita balik ke semula. Itu saja yang bisa saya bagikan informasi terkait rumus if and or-nya, dan lo tadi udah mencoba fitur sort dan filternya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila kami bertiga ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.